Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Kartika dengan NIM 190254241019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses kedinamikaan pantai. Nah, di sini ada pantai. Pantai itu merupakan batas antara wilayah daratan dengan wilayah lautan, di mana daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan. Dimulai dari batas garis pasang tertinggi, sedangkan daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah. Termasuk juga dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, menurut Triatmojo 1999. Beberapa istilah kepantaian perlu diketahui diantaranya, yaitu yang pertama, daerah pantai atau pesisir, yang kedua pantai, yang ketiga garis pantai, yang keempat daratan pantai, yang kelima perairan pantai, dan yang keenam sampai dan pantai. Nah, di sini ada perubahan garis pantai. Secara umum, menurut Sutikno 1993 menjelaskan bahwa pantai merupakan suatu daerah yang luas dari titik terendah air laut pada saat surut hingga ke arah daratan sampai mencapai batas efektif dari gelombang. Sedangkan garis pantai adalah garis pertemuan antara air laut dengan daratan yang kedudukannya berubah-ubah sesuai dengan kedudukan pada saat pasang surut. Termasuk juga pengaruh gelombang dan arus laut. Jadi, lingkungan pantai itu dapat terjadi secara lambat hingga cepat, tergantung pada imbang gaya antara topografi, batuan dan sifat-sifatnya dengan gelombang, pasang surut dan angin. Menurut Sutikno 1993. Menurut Sutikno 1993 itu menyatakan bahwa secara garis besar proses geomorfologi yang bekerja pada mintakan pantai dapat dibedakan menjadi proses destruksional dan konstruksional. Nah, pada proses destruksional itu ialah proses yang cenderung mengubah atau merusak bentuk lahan yang ada sebelumnya. Sedangkan proses konstruksional itu ialah proses yang menghasilkan bentuk lahan baru. Jadi di sini juga ada gelombang. Nah, gelombang itu terjadi melalui proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Open University 1993, menurut Dahuri et al. 2001, itu menyatakan bahwa gelombang yang pecah di daerah pantai merupakan salah satu penyebab utama yang terjadinya proses erosi dan sedimentasi di pantai. Di sini juga ada arus. Menurut Hutabarat dan Evans 1985 itu menyatakan bahwa arus itu merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengangkutan sedimen yang ada di daerah pantai. Nah, arus juga berfungsi sebagai media transport sedimen dan sebagai agen vegorosi, yaitu arus yang dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Nah, di sini juga gelombang itu datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai, near surf current, yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi atau abrasi di pantai. Nah, arus ini juga ditentukan terutama oleh besarnya sudut yang dibentuk antara gelombang yang datang dengan garis pantai. Jika gelombang datang membentuk sudut, maka akan terbentuk arus susur pantai, yaitu arus yang bergerak sejajar dengan garis pantai akibat perbedaan tekanan hidrostatik, menurut Petik 1997. Nah, pasang surut itu, menurut Noji 2002, ialah gerakan naik turunnya muka laut secara berirama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Nah, arus pasang surut ini juga berperan terhadap proses yang ada di pantai seperti penyebaran sedimen dan abrasi pantai. Pasang yang naik akan menyebarkan sedimen ke pantai, sedangkan bila surut, ia akan menyebabkan majunya sedimentasi ke arah laut lepas. Nah, arus pasang surut itu tidak terlalu kuat sehingga tidak dapat mengangkut sedimen yang berukuran besar. Jadi, di sini juga ada proses litoral abrasi dan sedimentasi. Nah, menurut Sorensen 1978, dalam Supriyatno 2003 itu menjelaskan bahwa proses litoral itu merupakan proses yang terjadi di daerah pantai akibat interaksi dari angin gelombang, arus, pasang surut, sedimen, dan lain-lain seperti aktivitas manusia. Nah, dinamika litoral itu juga berdampak pada morfologi daerah
yang utamanya disebabkan oleh littoral transport. Nah, di sini juga littoral transport itu dibagi menjadi dua, yaitu one sort of shore transport adalah perpindahan sedimen pantai yang menuju dan meninggalkan pantai atau arah perpindahan sedimennya tegak lurus pantai. Nah, yang kedua itu longshore transport adalah perpindahan sedimen yang mempunyai arah rata-rata sejajar garis pantai. Arah itu berpindah bergantung dari arah arus sejajar pantai. Nah, di sini juga ada pengaruh arus laut terhadap abrasi dan sedimentasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya itu, dinamika pantai itu merupakan suatu proses pembentukan pantai yang sangat dipengaruhi oleh littoral transport, di mana di dalam proses tersebut itu merupakan gerakan massa air yang membawa material berupa sedimen dengan berbagai bentuk menuju maupun menjauhi pantai. Nah, di dalam proses littoral itu transport tersebut merupakan faktor arus, gelombang, pasang surut yang mempunyai peran yang sangat signifikan. Jadi, menurut Notji 2002, itu bisa mendefinisikan bahwa arus laut itu dengan gerakan massa air yang bisa disebabkan oleh radiasi matahari, tiupan angin, pasang surut air laut, dan hempasan gelombang, dan adanya perbedaan densitas laut. Nah, di dalam proses pantai itu, arus juga berfungsi sebagai media transport sedimen. Di dalam interaksi itu, gelombang laut dengan morfologi pantai akan menghasilkan arus laut seperti longshore current dan rip current. Di beberapa bagian badan pantai, area yang mengalami arus susur pantai seperti ditunjukkan oleh lingkaran hitam cenderung mengalami abrasi pantai karena sedimen itu dia bisa bergerak akibat terbawa oleh arus susur pantai. Nah, proses kedinamikaan pantai. Untuk pantai yang telah terganggu proses alaminya itu, ia dilakukan rekayasa pengamanan pantai pada buatan berupa struktural measure atau non-struktural measure yang berfungsi untuk mengembalikan kondisi alami pantai seperti sedia kala. Rekayasa pengamanan pantai buatan ini dapat berupa yang pertama creep, grind, breakwater, mengurangi laju angkutan sedimen sejajar pantai dan mengurangi energi gelombang yang mengenai tebing pantai. Yang kedua itu tembok laut atau revetment, yang artinya memperkuat tebing pantai. Dan yang ketiga itu senourishment, yang artinya menambah suplai sedimen ke pantai. Nah, perlu kita perhatikan bahwa rekayasa pengamanan pantai buatan ini secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak tersendiri bagi morfologi pantai dan daerah pesisir. Jika tidak kita rencanakan dengan baik dan benar, misalnya dalam perencanaan struktur breakwater, jika posisi breakwater dan jarak antara breakwater yang digunakan tidak tepat, ia akan berdampak pada terbentuknya shale atau tembolok di sekitar struktur breakwater. Jadi, jika tembolok dan sekitarnya itu tidak tepat, ia akan berdampak pada temboloknya itu kayak merupakan yang tidak terkonsentrasi pada titiknya, maka ia tidak terjadi atau tidak bisa, posisinya itu tidak tegak lurus dengan posisi breakwater yang sebelumnya. Nah, baiklah, itu saja itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.